Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah Ibu, di sini saya akan berbagi kepada Ibu yaitu mengenai donor darah. Baiklah, perkenalkan saya Ririndawati Aridi. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan yaitu donor darah. Tujuannya itu supaya kita mengetahui apa sih itu donor darah dan apa manfaatnya bagi pendonor dan apa yang harus kita lakukan yaitu sebelum dan sesudah kita melakukan donor darah. Baiklah, yang pertama ini saya akan menjelaskan yaitu apa itu donor darah. Baik, untuk donor darah sendiri itu proses pengambilan darah yaitu dari seseorang yang dengan sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian itu ditransfusikan darah kita. Kemudian untuk saat ini Indonesia itu membutuhkan 5,1 juta kantong darah itu per tahun, dan pada saat ini juga Indonesia itu masih banyak kekurangan darah. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan donor darah? Yang pertama itu manfaatnya itu bagi penerima dan untuk pendonor. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu bagi penerima. Untuk bagi penerima itu kita bisa menyelamatkan nyawa. Kemudian kita juga bisa membantu korban yang mengalami kecelakaan yang kehilangan banyak darah, di mana seseorang yang kehilangan darah kita bisa membantunya dengan darah yang kita sumbangkan. Kemudian kita bisa membantu juga pasien yang menjalankan operasi besar, yang dimana tentunya pada operasi besar itu banyak membutuhkan darah. Kemudian untuk pendonor di sini bisa menurunkan risiko penyakit jantung, yang dimana jika kita mendonorkan darah, insya Allah risiko penyakit jantung akan menurun. Kemudian melancarkan sirkulasi darah. Dalam mendonorkan darah kita juga bisa melancarkan sirkulasi darah. Insya Allah sirkulasi darah kita itu akan berjalan dengan lancar dengan kita itu melakukan donor darah. Kemudian membantu pembentukan sel darah merah baru, yang dimana setelah kita melakukan donor darah, sel-sel darah merah kita akan terganti yaitu menjadi sel-sel darah, akan terbentuk sel-sel darah merah yang baru. Kemudian untuk pasti Ibu bertanya, berapa kali sih saya harus melakukan donor darah? Baik, untuk berapa kali kita harus melakukan donor darah, yaitu minimal 5 kali dalam setahun, atau kita bisa melakukan yaitu berjarak minimal 3 bulan. Yaitu contohnya kita melakukan yaitu donor darah pada bulan Januari, kemudian kita 3 bulan berikutnya kita akan melakukan donor darah, itu lebih baik. Kemudian siapa yang boleh melakukan donor darah? Untuk yang bisa melakukan donor darah yaitu orang dewasa, yaitu usia 17 sampai 65 tahun yang bisa melakukan donor darah. Kemudian tentunya harus sehat fisik, harus sehat jasmani dan rohaninya. Otomatis jika kita ingin melakukan donor darah harus sehat jasmani dan fisik kita. Kemudian minimal itu berat badan 45 kg jika kita ingin melakukan donor darah, dan tekanan darah kita dalam keadaan normal. Kemudian Ibu pasti bertanya, apa sih yang harus saya lakukan sesudah dan sebelum saya melakukan donor darah? Yang pertama itu sebelum melakukan donor darah yang harus kita lakukan yaitu kita jangan makan atau mengonsumsi makanan berlemak, karena itu akan mempengaruhi kita dalam melakukan donor darah, dan kita itu harus melakukan yaitu istirahat yang cukup, atau kita melakukan tidur yang cukup, yaitu minimal 4 jam sebelum kita melakukan donor darah. Itu akan mempengaruhi juga darah kita. Kemudian kita harus minum air, yaitu minum air yang banyak. Kemudian apa yang harus dilakukan sesudah melakukan donor darah? Untuk sesudah kita melakukan donor darah itu kita seharusnya kita istirahat yang cukup, yaitu 10 menit sebelum melakukan donor darah, dan kita mengonsumsi zat besi. Zat besi itu contohnya di sini yaitu kacang-kacangan. Kita mengonsumsi kacang-kacangan itu membantu memperlancar darah kita. Kemudian
kita istirahat juga yang cukup sebelum melakukan sesudah melakukan donor darah. Baiklah Ibu, itu penjelasan dari saya mengenai tentang donor darah. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, saya mohon maaf Ibu jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Baiklah Ibu, terima kasih. Billah fisabilil haq. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih.